pembahasan diskusi kita pada kesempatan ini dengan tema manajemen diri di masa krisis diri. Manajemen diri pengertiannya adalah satu kemampuan untuk mengatur emosi, pikiran, dan perilaku seseorang dalam situasi yang berbeda secara efektif, sehingga seorang bisa mengelola emosinya, mengendalikan pikirannya, dan juga bisa memotivasi diri. Nah, tadi ada kalimat dalam situasi yang berbeda. Ini yang tidak gampang. Kalau situasinya itu biasa-biasa, normal-normal, biasanya tidak terjadi krisis diri. Krisis diri yang sering dialami oleh kebanyakan orang karena situasinya itu sama sekali berbeda atau terjadi perubahan yang begitu berbeda, perubahan yang begitu cepat yang tidak diinginkan. Itu yang biasanya menimbulkan krisis di dalam diri seseorang. Ya, sekalipun yang namanya di masa krisis, namanya masa kan tidak selamanya. Masa itu kan ada saatnya, ada waktunya. Nah, sebagai contoh saja, ini contoh, dan ini contohnya banyak ya. Kalau tiba-tiba misalnya di satu kota yang kita tinggal terjadi demo besar-besaran, nah kita ya timbul rasa yang tidak nyaman, rasa khawatir, rasa takut barangkali, apalagi sampai terjadi ya luar demo itu ya. Dan sekarang kan kita kalau mencermati di negara yang mayoritas Buddhis, di Myanmar, di Thailand bahkan kita dengar, aduh, kita tidak bisa bayangkan kalau kita itu ada di sana. Atau kita menjadi warga negara di negara yang mayoritas Buddhis itu, kita sebagai umat Buddha, pastilah dengan kejadian di mana perubahan secara ya politik, ekonomi, sosial, budaya yang begitu cepat sekali, tentunya terjadi ketidaknyamanan, terjadi antara pro dan kontra. Nah, itulah krisis. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian ikuti, rasanya kita sebagai Buddhis ya, sama-sama di sana terjadi seperti itu, kita juga aduh, sayang ya, masyarakat Buddhis di sana itu terjadi keadaan seperti itu. Tidak hanya umatnya turun ke jalan, biku-bikunya juga turun ke jalan, ikut demo. Padahal ya para bantenya itu di sana, ya mestinya kalau normal-normal saja, mereka kan berada di wihara, apalagi kan di Myanmar kan ya dikenal sebagai ya banyak center-center meditasi ya di sana. Tapi sekarang bikunya turun ke jalan. Nah, itulah kita terus merasa prihatin. Karena apa? Karena terjadi krisis itu tadi. Kalau keadaan normal barangkali ya tidak sampai begitu ya. Tapi karena keadaan tidak normal, dituntut. Ya barangkali sebagai biku juga merasa, aduh, di sana ya merasa ya gelisah, merasa kemudian
ya perlu turun ke jalan untuk ya mengkondisikan. Nah, tetapi ya begitulah akibatnya. Ya, terjadi krisis. Ya, krisis semuanya termasuk krisis ke dalam diri masing-masing. Artinya ketidaknyamanan, ya, kejengkelan, barangkali kemarahan, ya, itu muncul. Ya, mungkin di tempat-tempat lain juga sama. Ya. Sekalipun negara Buddhis loh, sebenarnya kalau negara Buddhis seringkali kan orang berasumsi negara Buddhis kan aman-aman, negara Buddhis tidak ada bikunya. Ternyata di beberapa negara Buddhis juga ada. Ya, termasuk di Sri Lanka juga biku kerap kali ya ikut demo juga. Di Thailand juga sama. Di Indonesia saja, ya. Di Indonesia. Dan kalau ada demo-demo, ya kita para buku STI tidak ikut-ikutan. Ya, kita mencegah. Nggak usah ikut-ikutan turun. Kalau ada ya yang dari tempat lain ya silahkan. Itu karena apa? Karena krisis. Ya. Dan krisis itu ada masanya. Dan kita menyadari sebagai yang umat Buddha, segala sesuatu kan ada saatnya. Ya. Timbul, tenggelam, lenyap, itu adalah hal yang biasa. Nah, karena ya krisis itu membuat ya sesungguhnya seseorang itu menjadi keadaannya ya tidak nyaman, ya. Dan kecenderungan krisis itu membuat orang menjadi sulit untuk melakukan kebajikan-kebajikan. Nah, sama yang kita pernah dengar dalam syair Syahda Mapada atau Waga 163 yang disebutkan Sukarani asaduni Atano ahitanica yang we hitanca tangwe yang we hitanca sadunca tangwe para mutukarang, yang artinya ya sungguh sulit, sungguh mudah, ya sungguh mudah melakukan hal-hal yang buruk dan tidak bermanfaat. Tetapi sungguh sulit untuk melakukan hal-hal yang baik dan bermanfaat bagi diri sendiri. Jadi melakukan hal-hal yang buruk tidak bermanfaat itu ya begitu mudah. Pada saat kapan? Pada saat kita krisis. Karena keadaan batin kita pada saat krisis itu kan sulit diarahkan, ya seperti seseorang yang depresi, ya depresi, seseorang yang stres, seseorang yang kacau, itu kan tidak gampang, ya tidak gampang mengarahkan diri. Jadi mudah melakukan hal-hal yang buruk tidak bermanfaat. Tapi melakukan hal-hal yang baik bermanfaat itu sulit ketika kita krisis. Ya, seperti misalnya ya tadi, ya kalau yang namanya demo itu kan penuh dengan emosi, kurang bisa mengendalikan diri. Sehingga ya bisa diharap, bisa dikata, bisa melakukan hal yang baik. Barangkali dia punya asumsi, kalau saya ikut-ikutan membela ini itu saya berbuat baik. Nah, tapi dalam pandangan dari ya ajaran Berwakum Sang Buddha Gautama, ya justru kita bisa melakukan hal-hal yang baik dan bermanfaat pada saat kita dalam kondisi yang bisa mengelola emosi, bisa mengendalikan diri.
dalam kondisi yang aman-aman saja, ya, kondisi yang batinnya tenang, terkendali, itu bisa berbuat baik. Nah, saya ingin ambil contoh lagi, karena ini saya kira sesuai dengan keadaan sekarang, yaitu krisis pandemi COVID. Jadi contoh, ya, coba kita semua kan masih, ya, karena kondisinya apalagi dengar sana sini, yang terpapar makin banyak, yang meninggal makin banyak, apalagi sampai sekarang sudah klaster keluarga kita itu ada yang kena di sana di sini. Apa coba perasaan kita? Perasaan kita kadang-kadang hancur, aduh gimana ya, apalagi sampai orang tuanya, sampai saudaranya. Nah itu karena kondisi krisis, ya, masa krisis. Nah sekarang kan masa krisis, bukan krisis ekonomi saja. Nah sekarang banyak yang mengeluh, katanya ya bisnis susah, dagang susah, lalu cari pekerjaan juga susah. Nah, hidup ini susah. Apalagi orang yang ya hidupnya bekerja hanya untuk makan sehari, ya kerja sehari untuk makan hari itu, ya enggak, ini lagi malah mungkin gak susah ya. Karena apa? Mikir kerja. Karena nggak pikiran. Justru kita yang terlalu paranoid, ya, terlalu takut. Nah inilah ketakutan, kekhawatiran. Ya, ini yang membuat kita ini ya menjadi susah. Tapi kalau kita ini juga tidak hati-hati, tidak disiplin, kita menganggap remeh. Yang saya dengar-dengarkan orang yang terpapar karena menganggap remeh, tidak mengikuti protokoler, ya, terutama tidak pakai masker lah, disiplin pakai masker. Nah itulah yang bayangkan terpapar. Nah ketika kondisi seperti ini, ya terus, apalagi kita belum mengikuti vaksin, ya rasanya kita pasti belum bisa nyaman, ya, kemana-mana belum bisa, ya, merasa bisa terbebas, ya, karena memang kita belum terbebas, masih masa ya pandemi ini. Tapi kita yakinlah bahwa masa pandemi ini juga akan berakhir. Tidak ada sesuatu yang terus ya berlangsung. Ya sekalipun kita sudah 1 tahun, ya, sudah 1 tahun, ya nggak tahu sampai kapan, tetapi pastilah bahwa semua ada masanya. Tapi ketika masa sulit, kita ini bisa melihat ke dalam. Kita melakukan hal-hal yang baik. Masa sulit, tetapi kita ya bisa melakukan hal-hal yang baik. Tentunya karena kita ya selalu mencoba melihat ke dalam diri maksudnya. Nah, dengan kita ya melakukan hal yang demikian itu, sesungguhnya ya di kondisi yang mungkin kebanyakan orang itu tidak ya sesuai, tidak mendatangkan manfaat, tidak mendatangkan kemajuan, perkembangan. Tapi bagi orang-orang tertentu justru ya masa sulit, masa susah malah mendatangkan berkah. Jadi tidak selalu masa sulit, masa susah, masa krisis itu menjadi bencana atau musibah. Tapi orang-orang yang memang memiliki kecerdasan emosional bisa mengelola emosinya, bisa mengelola pikirannya, mengendalikan diri, dan juga memotivasi diri pada saat sulit ini. Nah, sangat brilian. Kita siapapun juga itu muncul sebagai ya
seorang yang ya katakanlah berhasil, seseorang yang memperoleh perkembangan dalam hidupnya, ya apakah secara ekonomi, apakah secara mental, spiritual. Nah, itu tentu saja ya bisa saja ya seseorang dapatkan. Yang jelas, seseorang tidak kehilangan arah, makna dan tujuan hidupnya. Ini penting, karena biasanya kalau masa krisis orang kehilangan arah, ya. Kehilangan arah dan makna tujuannya. Orang mengatakan kehilangan jati dirinya. Banyak kan orang yang demikian. Ya. Alasannya krisis, masa krisis. Ya. Contohnya misalnya, ya orang buka toko, tokonya ya karena tidak seramai yang lalu ya, bosan. Akhirnya apa? Sudahlah, nggak usah buka toko saja. Ya. Sehingga tokonya tutup, atau mungkin merasa bosan mengerjakan kerjaan itu, tidak mendatangkan keuntungan yang pasti, yang terlihat nyata. Akhirnya apa? Berarti bekerja. Atau mungkin kehidupan rumah tangga. Kehidupan rumah tangga dijalani sekian tahun sebagai pasangan suami istri. Ya, terjadi tiba-tiba masalah. Nah, masalah kan bisa datang dari mana-mana. Krisis keluarga bisa datang dari mana-mana. Wong dari HP yang melihat ya suaminya atau pasangannya melihat ada WA yang kata-katanya manggil Dedi atau manggil apa ya misalnya ya kata-kata yang merayu. Nah, itu sudah bisa timbul masalah, mulai timbul keretakan, mulai timbul kemudian kecurigaan, kebencian. Nah, apalagi di masa krisis didukung oleh kondisi setorannya kepada istrinya tidak sebanyak yang kemarin sebelum masa krisis. Nah, itu lalu curiganya melebar kemana-mana. Jangan-jangan itu jadi honornya, gajinya itu ya terbagi ke sana. Itu kan terjadi gempa, itu kan terjadi krisis. Akhirnya apa? Karena tidak bisa ya mengelola emosi, tidak bisa mengendalikan diri. Yang adanya hanya curiga dan marah. Bisa kan? Kemudian cerai. Ya bisa saja. Apalagi sudah satu sama lain tidak cocok. Perceraian. Cerai, pengen kawin lagi, cari pasangan lagi, dan cerai lagi juga. Nah, terjadi begitu terus. Ya, hampir semua sisi kehidupan bisa terjadi seperti itu. Bahkan juga dalam kehidupan ya spiritual saja, bosan bisa dialami loh oleh para samanera, para biku juga. Ya, berapa banyak samanera ya murid-murid kami yang kemudian ya alasannya bosan. Dan alasan yang paling krusial biasanya alasannya orang tua. Orang tuanya yang meminta harus kembali ke rumah. Ya, jadi biku juga ada begitu. Meminta, ya ibunya meminta supaya pulang ke rumah. Jadi kontraknya habis. Nah, itu buat-buatannya siapa? Buat-buatannya ya, mungkin Zamir itu begitu sendiri karena sudah bosan ya. Mungkin merasa hidup sebagai samnera, hidup sebagai biku ya kurang mendapatkan ya manfaat.
tidak bahagia. Akhirnya ya ketika krisis yang dialami ya, di dalam diri ya, tidak bisa mengelola atau mengatur ya emosinya. Ya semua orang punya emosi, dan emosi itu ya perlu juga kita butuh emosi, tapi kalau emosi yang tidak terkendali, tidak dikelola dengan baik, akhirnya menjadi apapun. Ya kalau sudah emosi, ya itu sudah ceritanya. Tidak bisa dipertahankan. Tidak bisa. Lalu lepas. Jadi Samanera lepas, jadi Biku juga lepas. Ini terjadi. Ya. Dalam kehidupan ya masyarakat sekarang, bahkan juga dalam kehidupan yang dulu-dulu juga banyak cerita kayak gitu. Inilah tujuan manajemen diri, ya, yaitu kita belajar mengelola, ya, mengelola, mengekspresikan emosi secara tepat, mengendalikan diri, mengatasi tantangan ya. Jadi kalau tantangan yang kita hadapi ini, tantangan bukan sebagai halangan, tapi tantangan sebagai satu cara untuk bisa membuat loncatan, membuat terobosan. Mengapa tidak? Ya. Jadi kalau orang yang punya jiwa penasaran, ya penasaran ya, itu keingintahuannya besar. Justru kalau ada tantangan, wah dia senang. Karena justru dengan tantangan, dengan kesulitan-kesulitan yang dihadapi, yang ditemui, justru itu adalah merupakan cara untuk bisa membuat loncatan perkembangan dan kemajuan bagi diri sendiri. Nah tentunya ya harus memiliki atau menetapkan tujuan. Tujuan hidup apa saja lah, masing-masing orang itu kan punya tujuan hidup ya. Dan tujuan itu kan dapat ya dikatakan ya tujuan hidup yang biasa atau tujuan hidup yang memang tertinggi ya. Kalau biasa kan banyak sekali tujuan. Ya tujuan dari Samarinda ke Balikpapan tujuan. Saya mau ke Samarinda, Balikpapan, Jakarta tujuan. Ya tujuan masih muda ngumpulkan uang sebanyak-banyaknya, jadi kaya raya. Nanti umur ya 30 tahun, 40 tahun sudah tidak bekerja lagi, pensiun dini. Nah itu tujuan. Artinya hal-hal yang baik yang memang ini sangat ya, dimimpikan ya, ingin menjadi seperti apa ya. Ya itu bagus. Orang yang demikian jadi punya arah dan tujuan hidup. Sekalipun di masa krisis, artinya di masa krisis, di masa susah, di masa ya tidak nyaman, tetap orang ya bisa menjalani ya, bisa menghadapi tanpa adanya ya pikiran yang kecil hati, lalu juga ya merasa pesimis menghadapi masa depan. Saya kira tidak demikian itu. Nah, orang-orang yang krisis itulah yang seringkali ya apa-apa belum dijalani sudah khawatirnya seperti apa, takutnya seperti apa, kecil hati, merasa nanti nggak bisa. Ya mau belum dijalani jadi coba aja gitu. Ya terutama sekali dalam krisis diri ya, itu orang yang sering ya dimaksudkan dalam identitas diri. Lo kok tanya siapa aku?
siapa diriku? Apalagi kalau punya persoalan-persoalan besar, aduh, ya persoalan seperti yang tadi saya sampaikan. Hal-hal seperti itu, atau mungkin konflik-konflik. Terjadi, baik konflik secara tua, orang lebih tua, atau mungkin juga dengan pimpinan-pimpinan, atau horizontal sama teman-teman. Nah itu biasanya karena ya itu menjadi orang krisis diri, ya. Dan seringkali mempertanyakan juga hal-hal yang berkaitan dengan kepercayaan agama. Nah, kan tidak sedikit umat Buddha, saya kadang-kadang perhatikan dari sana sini, ya. Itu sekalipun sudah sering ke wihara itu bukan jaminan, ya, jaminan kemudian dia memiliki integritas diri, memiliki sadar keyakinan, ya, yang kuat, keteguhan. Ya karena apa? Ya karena ya belum ada keseimbangan, belum ada keteguhan lah yang tadi saya. Atau ya karena ditimpa oleh permasalahan ya yang datang, ya, baik dari luar, dari dalam diri sendiri, ya. Jadi perang dalam diri sendiri. Nah biasanya perang dalam diri sendiri yaitu kan ya kecamuk, ya, perang di dalam, perang batin. Nah ini kalau tidak punya pengertian, tidak memahami apa tentang diri sendiri, ya itu biasanya menjadi kehilangan, ya, tentang arah dan tujuan hidupnya, ya. Tidak bisa melihat makna, ya, hidup ini seperti apa sih? Ya gampang saja lah, seringkali kita mendengar hidup ini apa sih, ya, mana hidup untuk makan atau makan untuk hidup, kan begitu, ya. Hidup untuk makan atau makan untuk hidup. Kalau hidup untuk makan, berarti yang dipikir hanya makan terus, ya. Tapi kalau makan untuk hidup, ya makan ya sekedarnya. Kalau makan untuk hidup, artinya memang hidup ini ditunjang oleh makanan. Kalau kita tidak makan, ya, kita tidak bisa menyerap atau ya mendapatkan nutrisi makanan yang cukup, ya. Bahkan kalau orang-orang tertentu itu yang sudah sakit itu, ya, tubuhnya itu menolak makanan, itu berarti sudah tanda-tanda, ya. Jadi kalau orang yang sudah menolak makanan sekalipun sehat, tanda-tanda dia akan nanti, ya, terpuruk, ya. Apalagi tubuhnya sudah menolak makanan, itu artinya ya memang tinggal tunggu waktu kan tergantung tahan berapa lama tahan berapa lama hidupnya kalau orang nggak makan. Kalau minum, ya, makan dan minum kan. Kalau masih minum, ya memang ada yang mengatakan 7 hari masih bisa tahan kalau minum, ya. Tapi kalau sudah tidak makan dan minum, 7 hari ya sudah bablas, ya. Bukan bablas anginnya, tapi bablas menuju ke alam yang lain, ya, seperti yang tadi di awal itu saudara telah membacakan, ya, pada tahap Manggala. Nah kita kan tidak mau cepat-cepat bablas pergi ke alam lain, berpulang ke alam lain, ya. Makanya kita butuh manajemen diri. Karena manajemen diri ini jadi diperlukan untuk diri kita, supaya
ya saat kita hidup sekarang di mana yang namanya hidup itu perubahan selalu terjadi dan tidak terduga-duga, ya senang susah sudah biasa. Tapi ya kita kan kadang-kadang tidak ya tahu juga, dan kita kadang-kadang juga tidak selalu siap menghadapi perubahan. Kalau perubahan yang ke arah yang baik-baik, kemajuan barangkali ya itu diharapkan. Tapi perubahan ke arah yang tidak kita inginkan, ya yang tadi kita singgung, masa pandemi ini seolah-olah kok sekarang ya berbeda dengan masa normal ya. Ya sekalipun masa normal itu setiap hari juga pasti ada orang yang meninggal. Tapi kalau sekarang masa pandemi coba, ya orang yang meninggal itu begitu banyak ya karena terpapar oleh COVID. Dan itu tidak dilihat apakah itu orang kecil, ya orang besar, orang sangat besar, ya, pejabat atau rakyat jelata, tidak ada ampun. Kalau sudah kena COVID ya ini, dan ternyata cepat sekali. Ya kita melihat pemandangan seperti ini. Maka inilah kita harus berhati-hati. Berhati-hati kita menjaga ya komunikasi, hubungan atau ya hal-hal yang berkaitan dengan keluarga, dan kita juga menjaga ke dalam diri. Artinya kita jangan sampai mengalami krisis diri, kurang percaya diri, kita terlalu khawatir, terlalu takut, terlalu cemas, terlalu paranoid. Kita juga tidak mengalihkan atau mengarahkan pada hal-hal yang baik. Memang sulit, ya. Tadi kan di depan sulit untuk melakukan kebaikan di masa krisis. Tapi ya kita cobalah, karena tidak ada sesuatu yang sulit manakala kita bisa melakukannya, kita bisa mengerjakannya. Jadi ya kita jalani saja, ya. Karena memang ya kehidupan ini kita tidak bisa meminta. Ya, kita tidak bisa meminta kan? Kita meminta ya dunia harus begini, harus begitu. Atau kita juga meminta siapa? Ya. Hidup kita ini aman-aman saja, sehat-sehat saja. Kita tidak sakit. Ya kita tidak bisa meminta untuk tidak sakit. Tapi dengan cara kita menjaga diri, ya, dan kita memperhatikan kebutuhan fisik dan kebutuhan mental kita, karena kita tidak hanya kebutuhan fisik saja, tapi kebutuhan mental kita. Nah, salah satunya diskusi damai ini kan kebutuhan mental, kebutuhan batin, arah mana, yaitu kebutuhan batin. Ini sangat perlu sekali. Nah ini saya puji, judulnya diskusi Dhamma. Ya. Kalau di tempat lain Dhamma Sakaca, ya sama ya. Tetapi ini lebih konteksnya diskusi, itu kalau diskusi kan umum ya. Masyarakat kita, saudara-saudara, itu kurang begitu tertarik diskusi. Coba saja, diskusi apa saja itu kurang tertarik, ya. Kecuali diskusi ngomongin orang gitu, ngomongin orang, wah paling senang. Kalau sudah ngomongin kejelekannya orang itu paling senang. Tapi itu bukan diskusi, itu namanya memperbincangkan rasanya orang itu bukan diskusi. Diskusi itu adalah ya mengungkapkan hal-hal yang positif, hal yang baik. Sekalipun kadang-kadang
orang itu dalam diskusi juga melontarkan hal-hal yang memang aneh, ya, hal-hal yang aneh itu dilontarkan kadang tidak ya logik, ya, tidak rasional dalam tema diskusi, ya apa sajalah, ya, saya tidak perlu kasih contoh, ya. Tetapi kalau orang mau diskusi itu masih baik loh, karena orang masih mau mengeluarkan pendapat, karena barangkali kemampuan orang, ya, pemikiran orang sebatas itu, maka ya yang keluar dalam diskusi keluarnya yang kayak gitu-gitu, yang jeleneh, tapi ya nggak apa-apa, kita hargai, daripada yang kebanyakan orang atau masyarakat kita itu sukanya menghujat, atau andai kata dia tuh ya senang dengan cerita, tapi cerita-cerita yang mistik. Orang kita tuh senang cerita-cerita yang mistik, paling senang. Nah, ini saya mau kasih contoh. Contohnya misalnya ada di satu kota, ya kota mana lah, kota Pro juga boleh lah. Lalu ada rumahnya tua, lalu orang dari mulut mengatakan ini rumah hantu. Sedangkan dengar cerita itu, oh rumah hantu, dibicarakan di mana-mana. Ya tahu dari mana rumah hantu? Memang ada yang lihat hantu. Tanpa diselidik, orang begitu percaya kalau itu rumah hantu. Nah, kita suka cerita-cerita yang seperti itu, cerita-cerita yang tahyul, yang mistik, yang tidak logik, yang tidak bisa dimasukkan akal sehat kita. Jadi artinya pengetahuan di bawah tahyul, pengetahuan di bawah mistik. Tapi beda dengan orang barat. Orang barat itu pengetahuan di atas mistik dan tahyul. Karena apa? Tidak percaya begitu saja. Nah, maksudnya seperti itulah cara berpikir Buddhis. Jadi jangan cepat percaya dan ikut cerita-cerita orang aja. Jadi kalau orang mengatakan itu rumah hantu, nah kalau orang barat, kalau dikatakan rumah hantu, lalu kirim orang-orang ahli ilmu antologi, ya, ilmu ya tentang ya manusia, budaya dan lain-lain. Kirim ilmu kimia, fisika, kirim ilmu apalagi ya berbintang atau apalah untuk menyelidiki. Ahli-ahli selidiki di situ. Benar enggak rumah itu ada hantunya? Dilihat dari sisi keilmuan. Nah, kalau sampai mentok enggak ketemu, nah baru mengatakan, oh itu rumahnya Gendarwo atau Yaka. Itu karena apa? Sudah mentok secara ilmu pengetahuan. Ya. Tapi ilmu pengetahuan dulu. Ya. Kalau sudah mentok baru. Nah, kita tidak. Kita kadang-kadang mendengar ya orang cerita ini itu percaya. Membicarakan orang lain percaya saja. Oh iya, malah mengatakan benar itu. Benar sekali sih dia memang begitu. Jadi gampang membenarkan, gampang menghujat. Itulah kalau orang itu tidak ya menggunakan akal sehatnya, orang terbiasa diskusi. Nah, apalagi ini adalah diskusi dhamma. Bagus sekali. Jadi memang dalam Buddhis mengajar diskusi dhamma. Karena itu membuat akal dan sehat kita menjadi sehat. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin mengajak para Bapak Ibu sekalian ya agar supaya kita bisa ya menggunakan ya alat, anggaplah manajemen diri itu alat ya alat ya untuk melihat ke dalam
untuk mengatasi krisis ke dalam, juga krisis yang dipengaruhi dari luar, ya, eksternal maupun internal. Maka saya memberikan ya metode atau cara untuk mengatasi itu dengan perenungan. Perenungan yang membantu apasena dhamma, yaitu perenungan yang membantu. Perenungan terhadap apa? Perenungan sebelum menggunakan. Nah, makanya kalau Bapak Ibu sudah lihat ya, yang biasa baca parita, itu kan merenungkan kan? Merenungkan. Nah, kalau para biku juga merenungkan, ya, merenungkan jubah yang dipakai, tempat tinggal, merenungkan makanan. Dengan perenungan itu, orang bisa mensyukuri. Orang dengan perenungan itu, orang itu bisa ya waspada terhadap pikirannya. Jadi, ketika seseorang itu lagi senang, ya mungkin rumahnya baru, yang merenungkan mau tidur, mau tempat tidur, ya, tempat ini ya hanyalah sebagai sarana untuk beristirahat, ya. Lalu pakaian ini juga sarana ya untuk supaya tidak dikit nyamuk dan lain-lain, supaya terlihat indah, boleh saja lah. Makanan itu hanya sekedar untuk ya menghilangkan rasa lapar dan terbebas dari ya penyakit. Ya. Ya, sekalipun makanan juga bisa menjadi penyakit ya. Tapi artinya merenungkan makanan ini sekedar mengurangi rasa sakit, bisa terbebas dari lapar dan untuk pertahanan hidup dan lain-lain. Ya, merenungkan seperti itu. Ya, kalau para biku merenungkan 4 kebutuhan pokok itu bisa membuat orang menjadi puas. Kalau orang puas terhadap apa yang dipunyai, tidak dengan kebutuhannya. Itu yang pertama. Yang kedua, perenungan sebelum menahan penderitaan seperti sakit. Jadi merenungkan ya sebelum sakit atau saat sakit sebelum muncul, merenungkan ya, saya akan mengalami sakit dan saya belum mengatasi sakit. Jadi ketika sakit pun masih bisa waspada ya, bisa menahan diri, bisa menahan emosi, tidak kehilangan jati dirinya. Ya, siapa aku, siapa diriku, itu masih bagus. Yang ketiga, perenungan menahan diri. Ya, ketika yang namanya orang hidup ya, itu kan ada godaan. Kalau pria, katanya godaannya wanita, ya di luar rumah. Ya. Lalu wanita godaannya pria. Kenapa wanita berdandan? Nah, ada yang asumsinya itu berdandan untuk suaminya, tapi kenapa ketika di rumah kok malah sembrah-sembroh, artinya malah ya tidak pernah kelihatan rapi, tidak kelihatan indah, cantik, tapi malah ketika keluar rumah begitu pakaiannya yang bagus dipakai, lalu kemudian ya aksesorisnya dipakai, nah, ya warna semualah, muka dan bibir semuanya. Nah itu kan memancing orang lain untuk jadi tertarik. Nah itu menahan godaan. Jadi kalau kita merenungkan ya diri supaya bisa ya mengatasi godaan-godaan ya, atau godaan ya macam-macam ya, makanannya enak ya, nah, kemudian tidak puas-puas ya, macam-macam godaan. Tapi penggodaannya itu bukan
setan. Ya. Saya tidak salahkan setan, ya. Penggodanya ya sesungguhnya pikiran kita sendiri. Ya, bisa mengatasi hal itu semua, maka tentunya direnungkan, itu akan membuat kita tidak kacau pikirannya, tidak terbawa ke hal-hal nafsu dan menginginkan lebih banyak, lalu mengumbar keinginan-keinginan dan lain-lain. Yang keempat, perenungan sebelum mengurangi. Mengurangi apa? Ya, mengurangi serakah, mengurangi benci. Jadi merenung. Ya, jadi ya, kalau seseorang itu merenungkan, ya gimana? Wah, nanti saya jadi serakah. Ya sudah, saya secukupnya merenungkan. Saya perlu secukupnya. Saya jangan sampai menjadi orang yang serakah, jangan sampai menjadi orang yang benci, dengki, dan lain-lain. Makanya kan, ya di dalam parita kan tentunya kita sudah sering mengucapkan perenungan. Semoga saya bebas dari membenci dan didengki. Semoga saya bebas dari menyakiti dan disakiti, dan seterusnya. Nah, ini dalam Dika Nikaya Patika Waga 236 itu disebutkan demikian. Kita perlu merenungkan hal-hal yang sederhana, tetapi itu tentu baik kalau kita lakukan. Nah, Sang Bhagawa dalam Samyutta Nikaya 626, 627 menyatakan seorang yang kokoh dalam moralitas, bijaksana, dan mengembangkan pikiran serta kebijaksanaan, ya, jadi mengembangkan pikiran, ya, pikiran-pikiran yang baik, ya, tentunya kebijaksanaan seseorang, ya, apakah biku atau umat, ya, yang tekun, berlatih dan waspada, yang mampu mengurai kekusutan. Jadi sebenarnya pikiran yang krisis itu pada masa krisis pikiran kita, ya, berarti kita, kalau kita itu mengenaan, ya, tadi yang pertama memiliki moral yang baik, ya, kita itu bisa mampulah untuk menguraikan kesulitan. Ya, kesulitan harus diurai supaya tidak tambah kusut lagi. Bagi mereka yang nafsu dan kebencian bersama dengan, bagi mereka kekusutanlah benar-benar terurai. Saya sudah bicara berapa lama? Saudara moderator? 45 menit, Bante. 45 menit. Nah, saya tutup ya. Ini penutupnya. Penutupnya saya ingin bercerita. Ya. Pada waktu Guru Agung Sang Buddha Gautama sedang bersemayam di Sawati. Kemudian datanglah seorang Brahmana, kaya raya, tapi lusuh, pakaiannya lusuh dan usang, mendatangi Sang Bhagawa. Dan Sang Bhagawa biasanya dalam, ya, menerima, ya, baik siswa para biku dan umat, kemudian menyapa dan berkata, "Mengapa Brahmana engkau begitu lusuh, berpakaian jubah usang?" Lalu Brahmana itu menjawab, "Guru Gautama, keempat putraku dihasut oleh istri mereka, telah mengusirku dari rumah." Nah, ini dia. Jadi punya menantu, ya,
punya menantu, nah kemudian anaknya mengusir dari rumah. Lalu Guru Agung Sang Buddha Gautama setelah mendengar itu lalu mengatakan, baiklah Brahmana, ini saya kasih syair penuntun diri. Ini bagus banget syairnya. Ini ada di Samyutta Nikaya. Bagus sekali, bisa dipakai nih yang pernah diusir, dari anak-anaknya yang jahat. Jadi orang tua yang pernah diusir dari anak-anaknya yang jahat, boleh dipakai nih syair penuntun ini. Sang Buddha mengatakan, nanti kamu bacakan syair ini di depan anak-anakmu, menantumu, dan orang-orang yang sedang berkumpul banyak. Nah, syairnya seperti ini. Mereka yang kelahirannya membuatku gembira dan keberhasilannya sangat kuinginkan dan kubanggakan karena dihasut oleh istri mereka mengusirku seperti anjing mengusir babi. Anak-anak jahat itu berniat, ya barangkali berniat ya baik, tetapi kalah dengan istri, jangan istri yang menghasut, suami jangan istri yang cawo ya atau raksesi, itu istri menghasut. Anak-anak jahat ini sesungguhnya berniat, walaupun mereka menyayangiku dengan kata ayah, ayah sayang, dan lain-lain lah barangkali ya. Mereka adalah siluman dalam samarannya sebagai anak untuk meninggalkanku ketika aku sudah tua. Jadi maksudnya anak-anak itu meninggalkan ya Brahmana tua itu ya. Bagaikan seekor kuda tua yang tidak berguna, dijauhkan dari makanannya. Demikian pula ayah tua itu dijauhkan dari anak-anaknya, meminta makanan dari rumah yang lainnya. Tongkat yang kegunakan lebih berarti, lebih baik daripada putraku yang tidak patuh gitu. Karena tongkatku bisa mengusir kuda liar atau sapi liar atau anjing liar. Dalam gelap ia berjalan, tongkat berada di depan. Di tempat yang dalam ia memberikanku sebagai pegangan. Maksudnya tongkat itu berkat